Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ada seorang pemuda Yahudi di zaman Rasulullah SAW yang selalu membicarakan hal gaib. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Dajjal. Kisah ini diceritakan Umar Sulaiman Al-Asqor dalam Qososul Ghaib fi Shahihil Hadits An-Nabawi, dengan bersandar pada hadits yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Shahihnya dari Ibnu Umar dalam kitab Al-Jihad wa As-Siyar. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Dakwah Sunnah Aswaja. Diceritakan, pemuda masyhur tersebut bernama Ibnu Sayyad. Suatu ketika, berita keberadaan Ibnu Sayyad menyebar luas sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersama sebagian para sahabat diantaranya Umar bin Khattab lantas pergi mencarinya. Beliau menemukan pemuda itu sedang berkumpul dengan beberapa kawannya di sebuah benteng di Madinah yang disebut-sebut milik Bani Magolah. Ibnu Sayyad tidak menyadari kehadiran Rasulullah SAW bersama para sahabat di tempat itu. Beliau menepuk punggung di sekitar kedua pundak Ibnu Sayyad dengan tangan beliau. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah dirinya beriman bahwa beliau sebagai utusan dari Rabb alam semesta. Maka, Ibnu Sayyad berkata kepada Rasulullah SAW, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan bagi orang-orang Arab. Ibnu Sayyad berkata, aku melihat dua orang jujur dan seorang dusta, atau dua orang dusta dan satu orang jujur. Pendapat yang dilontarkan Ibnu Sayyad saat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW rancu dan campur aduk antara kebenaran dan kedustaan. Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, urusanmu telah campur aduk. Umar Sulaiman Al-Asqor mengatakan, Ibnu Sayyad memiliki kepribadian yang kuat meskipun jelas dia penuh dengan kesesatan, kerancuan, dan kerusakan. Dia tidak merasa takut dengan kedatangan Rasulullah SAW dan sebagian para sahabat kepadanya. Dia juga tidak melarikan diri seperti halnya kawan-kawannya yang lain. Selain itu, Ibnu Sayyad juga tidak ragu dan tidak takut sedikit pun saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab sampai geram mendengar perkataan Ibnu Sayyad dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menebas batang leher Ibnu Sayyad. Sementara itu, mengenai apakah Ibnu Sayyad memang Dajjal, Nabi SAW bersabda, jika dia adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mampu mengatasinya. Sedangkan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada baiknya bagimu untuk membunuhnya. Kisah pemuda Yahudi yang mengaku sebagai Dajjal tersebut juga termaktub dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asrotis Sa'ah, bab Zikru Ibnu Sayyad. Itulah tadi cerita tentang seorang pemuda Yahudi di zaman Rasulullah SAW yang selalu membicarakan hal gaib dan mengaku bahwa dirinya adalah Dajjal. Ternyata, di zaman Nabi SAW sudah ada orang yang mengaku diri adalah Dajjal. Tanda-tanda kiamat sudah banyak dibahas dan diperbincangkan sejak dulu, ini menunjukkan usia dunia hanyalah sebentar saja. Oleh karena itu, lakukanlah 3 amalan ini supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal paling utama untuk menghindari fitnah Dajjal yaitu dengan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat seseorang terhindar dari perbuatan jahat Dajjal. Kedua, membaca doa. Cara menghindari fitnah Dajjal selanjutnya adalah dengan membaca doa berikut ini selepas tahiyat akhir sholat fardu sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nari jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid Dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaqun alaih, tercantum pada sebuah hadits, yang artinya, apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara yaitu azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketiga, membaca surah Al-Kahfi. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa di dalam 10 ayat pertama surah Al-Kahfi terdapat keutamaan yang luar biasa. Salah satunya dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Karenanya,
Umat muslim dianjurkan untuk membaca dan lebih baik bila menghafal surat Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.